Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Responer semuanya. Apa kabar? Senang sekali rasanya hari ini saya Dila bisa kembali menemani Responers dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Responers, beberapa waktu terakhir Sumatera Barat khususnya Kabupaten Padang Pariaman mengalami musibah banjir, banjir bandang, dan longsor. Kita menyaksikan bagaimana air meluap ke rumah warga, lumpur menutup jalan, dan sebagian masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana memang datang tanpa diundang, dan dampaknya tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga pada kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu masalah kesehatan yang paling sering muncul pasca bencana saat ini adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Udara lembab, hujan yang terus turun, tenda pengungsian yang padat, debu sisa lumpur, serta daya tahan tubuh yang menurun membuat ISPA mudah menyerang, terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Nah, melalui talk show hari ini kita ingin mengajak pendengar memahami lebih jauh apa itu ISPA, mengapa kasusnya meningkat pasca bencana, siapa yang paling rentan, dan yang paling penting, bagaimana cara mencegah serta menangani sejak dini. Dan hari ini telah hadir di studio dua narasumber yang sangat kompeten, yaitu dua dokter dari Puspa Bakabadara, Puskesmas Pasar Usang Bakabar di Udara, yang selama ini terjun langsung dan memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana di Padang Pariaman. Dan kita sapa dulu ya, kita beri sambutan untuk dokter yang pertama ya, dokter Sri Ayu Rihana. Halo dokter, selamat pagi, silahkan menyapa pendengar kita. Halo semuanya, saya Dokter Hana. Selamat pagi responer semua. Iya, terima kasih banyak ya dokter sudah meluangkan waktunya bisa datang di talk show hari ini. Dan selanjutnya ada dokter Aufa Awalia Said. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya, responers. Saya Dr. Aufa. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya sudah meluangkan waktunya di pagi menjelang siang ini ya. Dan tentunya ya, selamat datang dokter di studio kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan pendengar kami. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini tentang serangan ISPA pasca bencana. Nah, untuk responders yang ingin bertanya tentang topik ini atau mungkin punya keluhan kesehatan pasca bencana yang terjadi, bisa langsung bergabung di WA kita di 082155668003. Ditunggu hingga pukul 11 nanti ya responders. Kita juga melakukan live streaming di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu ya dokter ya langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama nih boleh mulai dari dokter Hana ya. Dokter bisa dijelaskan ya terlebih dahulu apa itu ISPA dan mengapa penyakit ini sering meningkat pasca bencana banjir dan longsor. Dan satu lagi ya dok ya, ISPA itu kan artinya tuh infeksi saluran pernapasan akut atau infeksi saluran pernapasan atas. Oke, baik semuanya responer. Izin saya menjelaskan sedikit. Yang pertama mungkin pengertian dari atau lebih kepanjang dari ISPA ya. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang mana infeksi ini berlangsung cepat atau baru. Jadi benar-benar akut. Lawan katanya adalah kronis. Jadi baru 3 hari, misalnya 1 hari, 2-3 hari. Nah biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan seperti itu. Betul. Kenapa meningkat pasca bencana? Mungkin bisa dikaitkan ya dengan apalagi banjir Iya, kita juga ada betul. lumpurnya ya. Iya, lumpurnya Jadinya jadi tinggi ya, betul, jadinya lembab. Belum lagi mungkin para korbannya kelelahan dalam membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar juga. Jadi begitu. Iya. Itu salah satu faktornya. Berarti ISPA ini infeksi saluran pernapasan Pernapasan akut, akut, bukan betul. atas ya. Bukan. Iya, kebanyakan Iya. ada yang salah arti nih dok Iya ya. betul. Mungkin atasnya dari saluran pernapasan sendiri kan bisa sampai ke paru ya. Jadi Iya. mungkin maksud atasnya bisa diartikan dari tenggorokan ke atas ya. Cuman bukan seperti itu karena mungkin ISPA ini karena dia akut dia bisa juga menyerang di saluran pernapasan bawah. Seperti Gitu. itu. Ya. Terima kasih ya, dok. Dan untuk dokter Aufa nih, berdasarkan pemantauan Puskesmas, bagaimana kondisi kasus ISPA yang muncul di masyarakat Padang Pariaman setelah bencana, dok?
Ya, untuk di puskesmas memang ada peningkatan beberapa kasus ISPA. Di Iya, antaranya terjadi kasus ISPA ini menyerang pada anak-anak, iya betul. lansia, yang itu kelompok yang rentan untuk terkena infeksi karena sistem imunnya lemah ya dibanding dewasa pada Dewasa ya. umumnya. Berarti kebanyakan itu anak-anak gitu. Ya. Dan sepertinya ya setelah pasca bencana ini ya banyak anak-anak yang mungkin beberapa kehilangan tempat tinggal dan tentunya Tuh, kehilangan iya. peran orang tua mungkin sibuk membersihkan gitu. Apalagi setelah bencana membersihkan barang-barangnya itu kan dari lumpur-lumpur ya. Oke. Betul Tentunya sekali. Nah, tentunya untuk Dokter Hana nih, Mm-mm. apa saja nih faktor lingkungan pasca bencana yang memicu mudahnya penularan ISPA? Baik, mungkin tadi sudah saya sebutkan sedikit Mhm. ya. Yang pertama juga faktor lingkungan kita ya, karena Iya. banjirnya sekarang namanya kan bukan banjir yang biasa yang air Iya. aja ya, jadi ada banjir bandang itu membawa tanah, bahkan lumpurnya juga sampai setengah rumahnya nih Iya, apalagi tanah terkebun. longsor ya. Betul, pastinya itu lembab dan juga kotor ya kan. Mhm. Seperti udah dibilang tadi, untuk anak-anak dan lansia juga imunitasnya tidak Iya. sebagus dewasa biasa gitu kan, jadinya sangat berpengaruh. Lebih juga kebutuhan air bersih kita yang agak Iya, sulit dicapai ya kan. mati ya sekarang Iya, ya. PDAM-nya mati juga. Jadi Iya. kesulitan air bersih. Mungkin juga jangankan untuk mandi cuci gitu kan, untuk minumnya juga Iya. perlu butuh usaha gitu dibandingkan biasa untuk dapat itu. Belum lagi membersihkan rumah. Jadi Iya. udara di sekitar lebih lembab, Heeh. belum lagi barang-barang pakaian mereka, jadilah Iya. lebih dapat yang ini buat Iya, pernafasannya. walaupun dicuci kan dengan air kotor tidak mungkin bersih ya, Dok, Betul. ya. mm-mm. Ya apalagi kan mungkin jarang minum jadinya ya, Dok, ya. Jadinya ada banyak, sebenarnya ada banyak penyakit lain, cuman ya untuk ISPA ini sangat mudah terserang karena kan Iya. dia lewat Saluran penyakit pernafasan. betul. Iya. Jadi kan kita pasti nggak berhenti nafas kan, jadi Iya. lewat terus itu kumannya. Nggak mungkin ya berhenti nafas ya. Ini bernapas sih dia kan ya, gitu. Iya. Dan selain ini Dokter Alfa ya, siapa saja nih kelompok yang paling rentan terkena ISPA dan dalam situasi pasca banjir dan pengungsiannya, Dok? Ya, seperti yang udah disebutkan sebelumnya, Iya. pada anak-anak, terus lansia, juga pada ibu hamil. Ibu hamil. Ya, itu rentan untuk terkena infeksi saluran pernapasan akut ya. Mm-mm. Mm. Apakah debu, lumpur, asap dan udara lembab benar-benar berpengaruh besar terhadap saluran pernafasan? Iya, jadi kondisi kayak paparan asap, terus suhu udara yang lembab itu mempengaruhi saluran pernapasan kita. Iya. Nah, secara normalnya itu kan di saluran pernapasan kita terdapat yang namanya silia. Iya. Itu dia rambut yang berfungsi untuk mengeluarkan benda-benda asing di saluran pernapasan kita. Nah, faktor-faktor paparan asap, kemudian kondisi yang lembab itu menurunkan fungsi dari silia tadi, mengganggu pergerakan silia sehingga sistem pertahanan imun kita di saluran pernafasan itu pun terganggu. Jadi lebih mudah untuk terjadi ISPA. Iya. Dan tentunya yang lembab itu tadi ya, Dok ya. Yang udara lembab itu berpengaruhnya yang lebih lanjutnya gimana sih? Oh iya, Cara mungkin terjangkitnya gitu, Dok? iya bikin jelaskan sedikit kali Iya, ya. Dok, jelasin sedikit. Udara lembab ini biasanya untuk pertumbuhan kuman ini. Jadi kumannya termasuk juga terutama bakteri ya, virus juga bisa. Iya. Itu tadi respon tadi imunitas kita juga berkurang karena ada faktor-faktor lain ya kan. Jadinya udara lembab ini sangat mendukung untuk tumbuhnya bakteri seperti Iya. itu. Berarti kalau udara lembab tuh bakteri itu akan mengendap ya, Dok ya. Betul, dia bisa lebih cepat berkembang dia. Makanya sebenarnya harusnya seimbang sih. Iya. Kita butuh kelembaban dalam ada kategori normalnya, tapi juga harus ada keringnya gitu. Iya. Sedangkan kalau pakai baju lembab aja bisa terkena jamur itu. Iya, itu penyakit kulit juga. Apalagi sekarang masih hujan ya kan, jadinya Iya, pastinya masih kita. hujan. Dan ini ya, Dok ya, untuk Dokter Alfa boleh dijelaskan ya apa saja gejala awal ISPA yang sering diabaikan oleh masyarakat? Ya, gejala yang paling sering muncul tuh bisa batuk, bersin, hidung tersumbat, atau nyeri tenggorokan. Itu paling sering muncul ya. Seperti
seperti awal-awal flu ya Iya, dokter ya. awal-awal flu pada umumnya. Dan tentunya kapan saja ISPA bisa menjadi berbahaya dan harus segera mendapat penanganan medis. Kan tadi gejala awalnya cuma batuk-batuk ya, tapi yang apa ya namanya, menentukan kalau ISPA itu udah Berat ya iya, kategorinya. berat, Oh, gitu. Biasanya kan memang gejala awalnya sudah dijelaskan oleh dokter Alfa tadi, sebenarnya lebih dianggap sepele kali ya kan, Iya. batuk sedikit gitu, terus ada juga flu sedikit gitu kan. Nah, ketika sudah berat biasanya ada gejala lain tambahannya. Yang paling berat ya tentu saja sesak nafas ya kan. Jadi Iya. nafasnya memang tidak bisa gitu, terganggu sekali, bahkan kalau ininya apa namanya, pasiennya bahkan untuk bernafas aja susah, apalagi Susah ya, ngomong gitu ya. sesak nafas gitu ya. Mm-mm. Apalagi bagi pasien yang sudah ada penyakit asma gitu. Iya betul Itu sekali, sangat parah ya Kak betul. dokter ya. Jadi ada komorbid namanya kalau di kami itu ada penyakit lain menyertai. Jadi ketika pasiennya biasanya ada sakit lain atau sakit paru ya, terutama asma juga. Jadi sangat Mm-mm. mudah terjangkit gitu. Betul, jadi dia dapat dua penyakit sekaligus ya, biasanya itu kategorinya udah lumayan berat itu. Nih apa perbedaan tadi, kan ada ISPA berat dan ISPA ringan, terutama pada anak-anak dan lansia apa sih dok? Oh iya, mungkin jelasin sedikit ya. Kalau seperti tadinya namanya akut ya, akut dalam kategori 7 hari pertama itu biasanya bisa karena dia beda itu virus sama bakteri. Kalau dari virus biasanya gejalanya biasanya lebih ringan karena udah sering terjangkit, anak-anaknya udah sering flu gitu kan. Mungkin flu sedikit sama apa namanya pileknya juga tidak terlalu berat. Nanti kalau sudah ada berdahak batuknya, sudah susah mengeluarkan dahaknya, itu udah mulai naik lagi satu level lagi. Biasanya seperti itu udah datang tuh ke puskesmas tuh. Berarti dahaknya tuh bakalan dicek ya dok ya? Sebenarnya itu lagi beda itu nanti program lagi di puskesmas. Biasanya memang kalau udah lebih dari seminggu biasanya kami minta periksa dahaknya. Mungkin ada sakit lain yang perlu diperiksakan. Nah, ada tambahan dari dokter Iva? Iya, biasa memang ISPA yang kategori berat ini itu bisa gejalanya seperti sesak napas tadi ya, napas tersengal-sengal, kemudian bisa juga demam tinggi kalau misalnya suhunya di atas 39 derajat atau menggigil. Nah, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, butuh penanganan segera. Jangan ditunggu dulu ya Iya, sampai sesak jangan ditunggu dulu. nafas. Betul. Ya apalagi kalau udah sesak nafas berkelanjutan gitu ya, Mbak, ya, dok, ya. Kan harus ditangani dengan apa namanya, tabung oksigen. Ya, Betul. Nanti bukan ISPA lagi namanya, udah beda lagi Udah beda penyakitnya. lagi ya. Betul. Kita tuh harus Mencegah lebih baik. ya, lebih baik daripada mengobati. Dan tentunya Responders ini adalah informasi dan pembahasan yang sangat bagus ya. Dan tentunya kita break dulu sebentar ya untuk ke informasi selanjutnya nanti. Dan untuk itu kita dengerin dulu ya beberapa lagu-lagu spesial yang bakal menemani Responders di hari ini. Dan untuk itu kita dengerin dulu satu lagu dari Kunto Aji yang berjudul Masih Asik Sendiri. Selamat mendengarkan. 93,0 FM Respon Radio keluarga Anda. Dan tentunya kembali lagi ya bersama Dila ya, Responders di Sketsa Keluarga Indonesia yang tentunya masih membahas ya tentang seputar penyakit ISPA pasca bencana ya. Dan tentunya kembali lagi ya bersama Dila dan dua narasumber hebat kita. Dan untuk itu kita langsung saja nih ya, langsung saja kita bahas lagi nih ya tentang penyakit ISPA ini ya dokter ya. Dan tentunya Dila boleh tanya ke dokter Hana nih. Nah, tadi kan udah bahas ya tentang ISPA, bagaimana penyebab, faktor, gejala, tingkat bahayanya. Dan kita bakalan tanya tentang langkah pencegahan sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat baik di pengungsian maupun setelah kembali ke rumah. Oke, langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama
jika di rumah mungkin udah mulai ada gejala-gejala di kita. Ini Iya. lebih ke kalau kita udah ada gejala sih ya, Mm-mm. kita bisa pakai masker jadi tidak Mm-mm. menularkan ke orang lain. Iya. Pun kalau seandainya kita masih sehat walafiat ya, tapi dalam keadaan seperti ini masker juga penting. Jadi kita pakai masker aja. em, Sebelum terjadi, kalaupun kita udah dapat nih misalnya Iya. udah berasa tenggorokannya udah nyeri, itu juga pakai masker. Masker ini bisa nih sekalian mencegah juga, preventif ya kan, sekalian juga untuk supaya mengurangi penularannya ke orang lain. Iya. Karena ini kan dia ISPA ini menular ya Iya, kan. menular. Heeh. Apalagi kalau Hmm. udah kembali ke rumah tuh harus bersih seperti bersihnya ya, Dok. Kan sekarang mungkin ada para masyarakat atau teman-teman yang masih di pengungsian Mm-mm. gitu ya, namanya juga pengungsian ya kan, Iya. masih rame di sana. Iya. Walaupun mungkin saya merasa sehat walafiat, tapi tetap Mm-mm. aja bagusnya pakai masker. Jadi kita sendiri terlindungi, kita juga tidak menularkan ke orang lain gitu. Pastinya lembab tuh kalau berdempet-dempet kayak gitu karena rame kan ya. Dan masker seperti apa yang dianjurkan nih, Dok? Atau masker medis atau Hmm. masker yang 3 lapis yang seperti COVID kemarin gitu? Oh, nggak harus seperti 3 lapis aja sih. Iya. Kalau di seperti sekarang kan kita juga ada bencana, ada masker aja udah alhamdulillah. Masker, Alhamdulillah. masker yang bisa kita dapat sih sebenarnya. Iya, yang Kalau penting kita dapat yang menutup medis ukur. saluran pernafasan Betul. aja ya. Seenggaknya kita juga tidak meluarkan ke orang lain kalau kita udah apa namanya, kita udah terjangkit gitu kan. Tapi kalau kita masih sehat walafiat, kita terbebas juga gitu. Maskernya nggak harus standar medis, maksudnya gimana ya bilangnya? Masker kain juga sebenarnya kalaupun ada boleh silakan aja. Soalnya kan apalagi sebenarnya sekarang kan kita nggak COVID lagi. Kalau dulu Iya, masker susah iya. sekali kan. Sekarang udah pasti di bantuan bencana ada dapat masker sih Iya. sebenarnya. Tapi kalau enggak, kita bisa ke apotek terdekat atau ke supermarket atau minimarket terdekat, bisa beli masker biasa aja, nggak apa-apa sih. Iya. Dan untuk Dokter Alfa nih ya, bagaimana menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang ISPA di tengah kondisi yang masih terbatas, Dok? Nah, apa nih yang harus dikurangi gitu? Ya, kalau untuk daya tahan tubuh ya, kita memang perlu, walaupun dalam kondisi mungkin teman-teman masih ada di pengungsian ya, pasca bencana ini, sebenarnya intake asupan cairan yang cukup, istirahat yang cukup, itu mempengaruhi sistem daya tahan tubuh kita gitu. Mungkin itu sih dari Dok Hana mungkin. Iya, mungkin dari dokternya ada tambahan. Ya minum hangat aja sih sebenarnya, walaupun kita apa ya, buat air minum aja susah loh bencana nih ya. Apalagi walaupun air PDAM udah hidup ya, tapi masih kotor ya. Kita lihat juga di sungai-sungai masih seperti kemarin lumpur gitu ya. seperti Tahiti ya. Iya. Kayaknya enak itu kalau Tahiti. Cuman Tapi kalau dikonsumsi itu nggak enak ya. betul, Bisa jangan terjadi ISPA kita. malah nggak ISPA aja itu mencret juga. Mungkin air masak lah lebih ini ya kan, karena mungkin kita nggak tahu juga, kalaupun air galon mungkin kita rebus lebih aman lah rasanya, kayak gitu. Nih, Dok, jika sudah terlanjur mengalami batuk, pilek atau demam, langkah awal yang sebaiknya dilakukan masyarakat, nah, seperti kayak minum paracetamol yang mungkin itu seperti apa? Kalau akses ke puskesmasnya dekat, sebaiknya sih berobat ke puskesmas, karena di sana kita kan ada nakes juga, walaupun dokter, ada perawat, ada bidannya. Kalau langsung beli di apotek sebenarnya nggak masalah ya, kalau memang aksesnya lebih ke dekat ke apotek dulu. Biasanya memang di sana kan juga ada apotekernya. Cuman kalau saran saya, kalau ada ini aksesnya lebih dekat ke puskesmas dulu biar diperiksa. Kita periksakan, periksa sederhana aja sebenarnya. Nah, nanti di puskesmas kita kasih obat. Sebenarnya tidak mungkin ya cuma paracetamol saja yang bisa. Biasanya kan ya ibu-ibu ya, Dok ya. Kalau udah flu dikit aja minum paracetamol aja. Sebenarnya beda sih obatnya ya. Beda Bukan mungkin paracetamol saya kasih juga sih biasanya. Karena kan biasanya mengeluhnya saya sakit kepala, Dok, gitu kan. Tapi ada tambahannya, dan biasanya memang bukan hanya paracetamol, dan dosisnya juga kita tentukan ya kan, tidak sembarangan juga. Karena kalau dibeli di apotek kadang dosisnya tuh tidak sesuai, mungkin anak-anak yang mengonsumsi tapi paracetamolnya umur yang untuk 20 ke atas. Betul.
itu yang kadang ini dibelah dua ya dok ya. Ada memang. Emang tradisi sepertinya di sini ya. Dan tentunya untuk dokter Alfa nih, pelayanan apa saja yang disiapkan Puskesmas untuk menangani kasus ISPA pasca bencana ini? Ya, untuk pelayanannya sebenarnya seperti biasa ya pelayanan di puskesmas, tetapi juga selama bencana ini juga ada buka posko pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang terdampak. Jadi dokter atau nakes-nakes yang lain kadang ada yang turun nggak ke itu ke Oh, tempat iya. bencana nih? Ibu Ngecek bidan, ya? Bu Iya. bidan, bidan desanya itu biasanya aktif tuh. Bu bidan desanya pasti udah tahu, udah diinformasikan duluan mana daerah yang terdampak. Biasanya, jadi kan kami ada jejaring juga informasinya Iya. kan dari bawah ke atas. Iya. Biasanya mereka turun Nanti juga, kalau ada terjangkit ya nanti bisa datang ke puskesmas. bisa. Atau misalnya kalau seandainya kan Bu bidannya udah turun, kalau Iya. memang pasiennya tidak bisa ke puskesmas, mereka juga bisa kasih obat dulu gitu. Iya. Nanti bisa konsul ke kita. Cara mencegahnya ya dulu ya. Mencegahnya edukasi di sana. Mungkin adik saya juga kemarin sempat ada turun ya sana Iya. ya. Gitu. Intinya apa nih ya, untuk dokter Ulfa ya, Ulfa ya. Dokter, apa peran keluarga dan masyarakat sekitar dalam membantu mencegah penularan ISPA? Ya, untuk sama-sama ya untuk supaya kita sama-sama sehat, berarti kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya untuk mencegah itu bisa dengan meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita tadi, terus mencegah penularan. Jadi kalau memang sudah ada gejala batuk, bersin atau hidung tersumbat gitu kan, udah perlulah pakai masker. Bahkan sebelum terjadi ada gejala juga penting untuk memakai masker ya untuk mencegah diri kita masing-masing. Tambahan dari dokter Hana nih, ada nggak? Ya untuk masyarakat ya kan, kesadaran dulu, aware dulu. Yang pertama mungkin lingkungan kita, apalagi bencana ini ya, kita nggak bisa milih sebenarnya kan udah terdapat kayak gini. Cuman mungkin dari diri sendiri, kalau kita udah dibahas tadi ya, kalau kita udah merasa tidak sehat sekedar berobat. Kemudian untuk mencegahnya mungkin bisa pakai masker. Usahakan kebersihan diri sih semampu kita dengan keadaan sulit seperti ini. Walaupun air kotor atau Betul. lumpur pun banyak ya, setidaknya walaupun kita mandi aja susah gitu, Iya. mandi aja susah, tapi bersih-bersih untuk lap-lap badan juga Iya, Iya, usahakan benar. semampu kita sih sebenarnya. Karena penyakit ini sangat murah ya menular ya, bukan kalau kita aja mendapat, dan tentunya kalau langsung diobat juga nggak apa-apa, ini pasti menular ya. Iya, menular Makanya bagi sayangkan untuk anak-anak. anak-anak ya dok ya. Betul. Benar. Dan ini nih untuk yang terakhir ya dok ya, untuk dokter berdua nih ya, boleh satu-satu nih ya. Boleh. Ini apa pesan penting dari dokter kepada masyarakat Padang Pariaman agar tetap waspada namun tidak panik menghadapi ancaman ISPA pasca bencana? Kalau saya sih sebenarnya nggak banyak, masyarakat kita sebenarnya udah banyak juga sih yang tahu. Jaga kesehatan aja, usaha semampu kita, kita bisa pulih dari bencana ini. Iya, ini bukan hal yang tabu ya dok ya. Mungkin agak besar sih bencana kali ini, mungkin besar, dampaknya sangat besar bagi kita semua. Cuman yakin kita bisa pulih perlahan-lahan. Dan untuk dokter Alfa, Ya, untuk terima kasih. Jadi memang untuk kondisi saat ini ya, sama-sama kita jaga kesehatan, sama-sama berusaha semampunya. Semoga ya bisa pulih segera. Iya, dan tentunya untuk para responders yang di rumah yang lagi mendengarkan nih, ada nggak pesan-pesan sedikit gitu untuk responders di rumah? Apa ya? Kalau udah merasa sakit segera langsung berobat ke puskesmas ya. Jangan boleh ditunggu tunggu dulu. Betul. Iya, benar-benar. Jangan ditolerin dulu ke orang lain baru berobat. Jaga kesehatannya semua responders. Oke, baik banget ya dokter kita ya, mengingatkan kita ya untuk selalu jaga kesehatan, dan tentunya ini adalah edukasi yang sangat keren ya. Kadang orang-orang ini menyepelekan saja ya dok ya, untuk dikit paracetamol aja, tidur aja dikit udah ini ya, tapi kita nggak tahu ya dampaknya untuk kedepannya bagaimana ya. Betul. Untuk itu terima kasih banyak ya untuk dokter Hana dan dokter Alfa dari Puspa Baka Badara Puskesmas Pasar Usang
Kabar di Udara, dan terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Hmm. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter berdua hari ini bisa menjadi bekal penting bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang Pariaman untuk menjaga kesehatan, khususnya dari serangan ISPA pasca bencana. Nah, Responers, ingatlah bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jaga kebersihan lingkungan, gunakan masker bila diperlukan, istirahat cukup, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala yang mengkhawatirkan. Nah, saya Fadila pamit undur diri, tetap waspada, tetap sehat, dan mari kita bangkit bersama pasca bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.